Shalom, salam damai, dan salam sehat, salam sukacita. Biarlah kasih Tuhan, anugerah Tuhan terpancar dalam setiap hati, hidup, dan pribadi kita lepas pribadi. Hari ini kembali saya menjumpai Anda dalam satu sharing kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayatnya yang ke-9. Namun sebelum itu, saya mengajak kita bersama-sama bersatu dalam doa dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala hormat, pujian, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk kasih dan rahmat-Mu yang Kau limpahkan dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua oleh kasih-Mu, semua oleh perbuatan yang ajaib yang Kau limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu ini. Saat ini kami akan menyelidiki rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu. Mari Bapa di surga, Engkau mengurapi kami, menjamah kami. Biarlah ketika kami menyelidiki firman-Mu, ada kuasa, dan kuasa itu yang akan membentuk, mengubah, membaharui kami. Di dalam nama Yesus kami siap untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Sama-sama katakan amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dimanapun kita berada, saya kena percaya kita tetap mengalami damainya Tuhan, sukacitanya Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan melimpah atas kita pribadi lepas pribadi. Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-9. Saya akan membunyikan firman Tuhan ini untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Terpujilah nama Tuhan yang memiliki firman. Baru saja kita, umat Kristiani, orang-orang percaya yang ada di seluruh muka bumi ini, bersama-sama memperingati kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Yesus Kristus ke surga, menandakan bahwa kemenangan, kemerdekaan, kebebasan itu telah Allah berikan kepada setiap kita. Sehingga hari ini Anda dan saya boleh ada sebagaimana ada. Itu semua karena kehebatan Tuhan, semua kasih Tuhan, semua anugerah Tuhan yang telah memerdekakan kita, yang telah membebaskan kita, yang telah memberikan kemenangan kepada kita. Sehingga hari ini Anda dan saya menjadi pribadi-pribadi yang menang, merdeka, dan bebas. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan kita juga telah diberikan kesempatan untuk bersama-sama memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Mengapa Yesus terangkat ke surga? Pertanyaan itu sangat sederhana. Pertanyaan itu sangat simpel. Tetapi hari ini pertanyaan itu harus kita ketahui jawaban yang pasti dari sebuah pertanyaan itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mengapa Yesus naik ke surga? Dalam firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat ke-9. Di sini jelas bahwa firman Tuhan mengatakan ketika Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, dan Yesus naik ke surga pula. Dia naik ke surga, Yesus naik ke surga untuk memberikan jaminan-jaminan yang pasti, keyakinan yang pasti. Untuk keyakinan kita semua sebagai umat-umat percaya yang ada di seluruh muka bumi ini. Oleh sebab itu, hari ini saya mengajak kita bersama-sama bersukacita atas kasih Tuhan itu. Bersukacita atas anugerah Allah itu, yang Allah anugerahkan, yang Allah limpahkan di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Yesus naik ke surga, menyediakan tempat untuk saya, saudara, saudari, dan kita semua yang menaruh keyakinan, yang menaruh kepercayaan hanya kepada Dia. Dia naik ke surga disaksikan oleh mereka
Firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-11 dikatakan di situ, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yang harus kita garis bawahi daripada kebenaran firman Tuhan ini ialah bahwa ia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Suatu kala Yesus yang naik ke surga, Yesus yang terangkat ke surga akan datang kembali untuk menjemput Anda dan saya, untuk menjemput kita yang percaya kepada Dia. Firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14, di situ jelas bahwa Yesus naik ke surga. Yesus terangkat ke surga. Dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat yang pertama kita mulai melihat dari situ. Saya akan bunyikan bagi kita semua. Dengar baik-baik kebenaran firman Tuhan ini. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Stop dulu sampai di situ, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Penekanannya, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Yesus naik ke surga. Yesus terangkat ke surga. Dia menitipkan satu pesan ilahi kepada kita. Menitipkan satu pesan yang penting dan teramat penting bagi kita. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Bahwa apa dikatakan di situ? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Wow, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sungguh luar biasa daripada kebenaran firman Tuhan. Yang hari ini kita renungkan. Yang hari ini bisa diberitakan kepada kita semua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jawabannya sudah jelas di sini. Jawaban dari pertanyaan yang pertama tadi ada dalam ayat ini. Yesus naik ke surga. Yesus terangkat ke surga. Dia pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Untuk menyediakan tempat bagi saya, Anda, saudara, dan kita semua. Supaya apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Supaya aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku. Wow. Berkesinambungan dari ayat dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-9, ayat yang ke-11 tadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bahwa Yesus naik ke surga, Yesus terangkat ke surga, menyediakan tempat
bagi kita semua suatu kelak Ia akan datang dengan cara yang sama untuk menjemput Anda dan saya yang menaruh kepercayaan, keyakinan kepada Dia, saudara. Yang menyandengkan hidup sepenuhnya, seutuhnya kepada Dia, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dia menyediakan tempat bagi saya, saudara-saudari, yang menaruh kepercayaan, keyakinan, menaruh hidup kita, totalitas pribadi kita, hanya seutuhnya kepada Dia. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi garis bawahi, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi Anda dan saya. Katakan amin, berikan kemuliaan bagi Dia, Allah yang hidup, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Keyakinan, kepastian yang sejati yang Allah berikan, yang Allah nyatakan di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Supaya apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Supaya kita tetap dan tetap menyandarkan hidup kita kepada Dia. Kita bersyukur mempunyai Allah, yaitu Allah Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Kita bersyukur menaruh keyakinan kita kepada Dia, karena Dia adalah Allah yang hidup, yang hari ini memberikan kepastian, memberikan jaminan yang pasti di dalam setiap keyakinan dan kepercayaan kita terhadap Dia, saudara. Ya. Dia tidak merindukan Anda dan saya binasa. Dia tidak merindukan Anda dan saya hidup dalam kesesatan. Dia tidak merindukan Anda dan saya jauh pergi meninggalkan Dia. Tetapi Dia merindukan Anda dan saya datang kepada Dia, menyandarkan hidup kepada Dia. Dan yang lebih luar biasanya lagi, Dia pergi ke sana, Dia terangkat ke sana, Dia terangkat dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi Anda dan saya, supaya di mana Dia berada, saya dan Anda pun ada di situ. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wow, dahsyat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Luar biasa. Sungguh-sungguh luar biasa. Itu kerinduan Allah Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Aku rindu di mana aku berada, kamu pun berada di situ. Sungguh dahsyat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sungguh luar biasa. Ayat yang keempat dikatakan di situ, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ribuan tahun yang lalu, Putra Tunggal Allah Bapa, yaitu Kristus Yesus, telah turun ke dalam dunia ini untuk memberikan kemenangan, untuk memberikan kebebasan, untuk memberikan kelepasan, untuk memberikan kemerdekaan kepada setiap kita, umat-umat percaya, kepada setiap kita, umat manusia. Firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa dengan begitu eratnya, begitu kuatnya ikatan-ikatan dosa itu, belenggu-belenggu dosa itu mengikat, membelenggu setiap kehidupan kita. Tetapi apalah daya,
usaha yang kita lakukan sia-sia. Kita terus hidup di dalam belenggu-belenggu dosa. Kita terus hidup di dalam kuasa dosa. Tetapi syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah mengaruniakan kemerdekaan itu, kebebasan itu kepada kita. Sehingga hari ini Anda dan saya ada bukan karena kemegahan kita, bukan karena kemampuan kita, melainkan oleh kasih Allah. Wahai saudaraku, wahai kita semua, mengapa kita masih gelisah? Mengapa masih ada keraguan-raguan? Mengapa masih ada ketidakpercayaan di dalam setiap hati hidup kita? Taruhlah kepercayaan itu, taruhlah keyakinan itu seutuhnya, sepenuhnya hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab dialah Allah yang telah menyerahkan hidupnya demi saya, saudara, dan kita semua. Sekali lagi, tidak ada Allah seperti Allah yang kita sembah. Tidak ada Tuhan seperti Tuhan yang kita sembah. Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Dia merindukan setiap kita. Di mana dia pergi, kita ada di situ. Di mana dia berada, kita ada di tempat itu. Dia naik ke surga. Dia terangkat ke surga, menyediakan tempat bagi Anda dan saya dan kita semua yang menaruh kepercayaan dan keyakinan kepada Dia. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang memiliki firman. Amin. Mari kita berdoa. Segala hormat, pujian, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk kasih dan rahmat yang besar Kau anugerahkan dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami bersyukur masih diberikan waktu dan kesempatan untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa firman Tuhan itu menjamah kami semua, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberikan pemulihan, kebangkitan kembali. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terpujilah namamu dari kekal sampai kekal, di dalam nama Yesus sama-sama katakan